Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Dan pada video kali ini, admin akan mengilustrasikan peristiwa yang terjadi di Purwodadi Pasuruan, di mana ayah mertua tergoda dengan menantunya sendiri, hingga pada akhirnya berujung petaka. Dua nyawa melayang termasuk janin yang dikandung oleh menantu. Tak pernah neko-neko dalam urusan asmara. Bahkan kala itu ia tak memiliki pacar. Fitria rupanya tengah didekati oleh dua pria. Ia tak langsung menerimanya. Sesuai dengan arahan dari ibunya, jika memang dua pria itu serius, maka mereka bisa ke rumah dan langsung berbicara dengan orang tua Fitria untuk menunjukkan keseriusan mereka. Ternyata setelah ditunggu, tak ada satupun dari mereka yang berani untuk datang ke rumah Fitria. Bernama lengkap Fitria Almuniroh Hafidodinayah. Ia kerap dipanggil dengan nama depannya, yaitu Fitria. Di tahun 2023 ia berumur 23 tahun. Fitria merupakan anak sulung dari 3 bersaudara. Sang ayah bernama Munir dan ibunya bernama Nurul Afni. Disebut dalam media Detik, ibunya merupakan kepala SMP di kawasan Kalibokor, Surabaya. Sementara untuk rumah, Fitria sekeluarga adalah warga Kelurahan Mendokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Terkait dengan sosoknya, Fitria dikenal sangat penurut dengan orang tuanya. Untuk itulah pergaulannya sangat terjaga. Ketika akan keluar kemana-mana, ia selalu meminta izin. Nurul, sang ibu, mengatakan ia tak mengizinkan anaknya keluar bersama laki-laki yang baru dikenal, apalagi ke tempat yang tak bisa dijangkau langsung untuk diawasi. Dari pendidikan, Fitria rupanya sudah lulus kuliah. Ia adalah lulusan akuntansi dari Universitas Terbuka. Disebut Fitria adalah salah satu mahasiswi dengan nilai memuaskan. Tentunya ada rasa cemas baik dari Fitria ataupun orang tuanya. Bagaimanapun di usia yang sudah masuk 23 tahun, ia belum memiliki kekasih. Ayah ibunya sudah sangat berharap, jika nantinya Fitria menikah dan memiliki anak, maka itu adalah cucu pertama dari Munir dan Nurul. Akhirnya, keluarga mencoba mencarikan jodoh menggunakan metode ta'aruf. Yang berperan saat itu adalah adik dari Nurul atau paman dari Fitria. Dari kenalannya itulah, ia bertemu dengan pemuda yang siap menafkahi Fitria. Pemuda tersebut bernama Sueb Wibisono, berusia 31 tahun, yang merupakan satpam atau petugas keamanan pabrik. Nurul tak mempermasalahkan pekerjaan Sueb, asalkan Sueb bisa membahagiakan juga menafkahi anaknya. Setelah beberapa kali ta'aruf dan dirasa cocok, Fitria dan Sueb akhirnya menikah. Pernikahan dilaksanakan pada Mei 2023. Bahkan kabar bahagia segera menyusul, di mana Fitria langsung mengandung anak pertama tak lama setelahnya. Namun di sini juga muncul cobaan yang sangat berat. Sueb menjadi korban PHK dari perusahaannya. Padahal di tengah sang istri yang mengandung, pastinya mereka akan membutuhkan banyak biaya. Cobaan ekonomi ini sangat berat. Sekalipun untuk Fitria, yang dikenal sangat penurut dengan suaminya, nampak sangatlah tertekan. Dalam sekali kesempatan akhirnya ia memberanikan diri untuk curhat ke ibunya. Padahal Fitria sangat jarang mengungkapkan keluh kesahnya. "Bu, ternyata kalau nggak punya uang seperti ini ya rasanya." Nurul hanya bisa menyuruh sang anak untuk bersabar. Selain dari masalah ekonomi yang menjerat Fitria dan Sueb, ada pula perkara lain yang membuat resah. Selepas keduanya menikah, mereka tinggal di rumah Sueb bersama ayah dari Sueb bernama Khoiri, atau kerap dipanggil dengan nama Satir, pria berusia 53 tahun. Rumah tersebut beralamat di Dusun Belimbing, Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi Pasuruan. Ya, ketiganya tinggal dalam satu rumah. Fitria, suaminya Sueb, dan mertuanya Satir. Lalu kemana ibu mertuanya? Rupanya Satir sudah menduda selama 10 tahun. Satir menduda karena istrinya meninggal dunia. Selama ini Satir memang dikenal cukup ramah dengan Nurul besannya. Jika Nurul dan suaminya Munir datang, ada saja oleh-oleh yang diberikan untuk dibawa pulang. Bahkan pernah Satir mencarikan tukang pijat ketika Nurul datang, karena Nurul sempat mengeluh ia kecapean usai jalan sehat hari santri. Namun seperti yang disebut ada yang membuat resah.
Tak lain karena kebiasaan buruk dari Satir yang kerap bermain perempuan. Orang di daerah tersebut menyebutnya wedokan. Disebut pula Satir suka menikah. Untuk hal ini belum jelas apakah mungkin yang dimaksud adalah menikah siri atau sekedar melakukan hubungan. Ke depan bahkan disebut oleh Wakapolres Pasuruan, Kompol Hari Aziz. Ia mengatakan Satir memang kerap datang ke tempat terlarang dengan tujuan untuk jajan. Munir, ayah dari Fitria, juga mengatakan besannya itu juga pernah bercerita sendiri jika ia memang suka main perempuan. Untuk agama, Satir jelas bukan orang yang taat beribadah. Sifat buruk Satir inilah yang membuat Nurul menjadi cemas. Ia khawatir dengan anaknya, apalagi jika sampai Soeb pergi meninggalkan Fitria di rumah. Karena masalah itulah, Nurul sempat mendatangi langsung menantunya Soeb. Yang pertama, ia membahas Soeb yang belum mendapatkan pekerjaan, sementara usia kandungan Fitria sudah 6 bulan. Dan yang kedua, Nurul minta kepada Soeb dan Fitria untuk pindah tempat tinggal, bisa dengan mencari tempat kos murah. Namun untuk permintaan kedua, Soeb tak bisa menyanggupi. Fitria pun hanya bisa menurut dengan suaminya. Hal itu membuat Nurul menjadi geram. Singkat cerita, waktu berlalu. Di penghujung bulan Oktober 2023, usia kandungan Fitria akan memasuki 7 bulan. Kedua keluarga berencana akan mengadakan acara 7 bulanan yang disebut oleh warga sebagai tingkepan. Setelah berdiskusi mencari waktu yang tepat, tingkepan akan dilaksanakan pada tanggal 13 November 2023. Ada lebih dari 2 minggu untuk mempersiapkan acara tersebut. Di sisi lain, dikatakan Fitria sempat mendapati suaminya sempat berdebat dan bertengkar dengan ayahnya Satir. Entah permasalahan apa yang dibahas. Fitria memilih tak ikut campur dan hanya diam di kamar. Di penghujung bulan Oktober juga ada perubahan sikap dari Satir. 2 hari belakangan ia kerap marah-marah pada malam hari. Bukan hanya marah-marah ke anaknya, Satir juga sempat datang ke desa dan mengamuk lantaran ketika pembagian sembako namanya tak disebut. Satir juga tiba-tiba menyalahkan Fitria. Ia menuding semenjak anaknya menikah, Soeb menjadi memiliki banyak utang untuk memenuhi kebutuhan Fitria. 31 Oktober 2023, Soeb dipanggil interview terkait lamaran pekerjaan. Ia sebenarnya ingin membawa Fitria untuk dititipkan di rumah saudaranya yang dekat dengan kantor tempat interview. Tetapi melihat kondisi kandungan yang sudah besar, Soeb nampaknya khawatir. Fitria akhirnya ditinggal di rumah bersama ayahnya Satir. Toh sorenya ia sudah pulang. Soeb segera pergi berharap lamarannya kali ini diterima. Di rumah, Fitria dan ayah mertuanya biasa saja. Karena hamil, Fitria lebih sering hanya diam di kamar untuk istirahat. Di sore harinya ia sempat video call dengan Nurul, ibunya. Panggilan berlangsung cukup lama, dari pukul 1 siang hingga pukul 3 sore. Fitria juga sempat mengatakan ingin menjual TV dan STB yang ia miliki. Akan lebih berguna jika mereka membeli sepeda bekas. Usai video call itu selesai, Fitria kembali rebahan karena kakinya pegal. Hingga di sore harinya, menyambut Soeb yang akan pulang, Fitria mandi lebih awal di pukul 4 sore. Ketika selesai mandi, ia segera ke kamar dan kemudian tiduran terlentang. Satir yang juga di dalam rumah melihat menantunya yang tidur terlentang usai mandi. Seketika hasratnya langsung muncul. Satir langsung masuk ke kamar mencoba untuk memeluk Fitria. Ia juga berusaha untuk mencium beberapa kali. Fitria yang kaget langsung berteriak histeris. Teriakan yang sangat kencang membuat Satir panik. Takut diketahui para tetangga, ia berlari ke dapur, kemudian mengambil sebilah pisau dan ke kamar menggosok leher Fitria. Dalam kondisi Fitria sekarat, Satir terdiam di ruang tamu bingung dengan apa yang telah ia lakukan. Sementara Soeb rupanya sudah dalam perjalanan pulang. Tentunya belum mengetahui apa yang terjadi. Soeb sangat bahagia. Ia akan menyampaikan kepada istrinya jika ia sudah diterima kerja. Sesampainya di rumah, Soeb masuk dan melihat sang ayah duduk di ruang tamu, sementara kamar istrinya terkunci. Lama digedor namun istrinya tak menjawab. Soeb mencoba mengintip dari celah pintu. Terlihat kondisi kamar yang penuh bercak merah. Seketika itu juga ia langsung mendobrak pintu. Bersamaan dengan pintu yang terbuka, Satir lari keluar rumah
dan masuk ke rumah tetangganya bernama Bari. Ia lantas masuk kamar dan mengunci pintu. Sementara itu di rumah Soeb histeris melihat kondisi sang istri yang terluka di bagian leher. Teriakan histeris mengundang para tetangga. Dengan segera Fitria langsung dibawa ke puskesmas Purwodadi. Namun sayangnya dalam perjalanan, nyawanya tak selamat karena sudah banyak kehilangan darah. Begitu pula dengan janin yang dikandung. Pihak medis memastikan janin itu juga tak selamat. Pada akhirnya Khoiri alias Satir ditangkap. Ia digelandang keluar dalam kondisi tak mengenakan baju. Di awal Satir tak langsung mengakui perbuatannya. Ia mengatakan kalap karena kala itu menanyakan makanan ke Fitria, yang rupanya tak ada makanan. Namun hal tersebut terlihat meragukan. Polisi menunggu Satir tenang untuk kembali diinterogasi. Pada akhirnya Satir mengakui, ia tergoda karena tak sengaja melihat menantunya yang rebahan terlentang dalam kondisi hamil. Di awal polisi mengatakan Satir dijerat dengan pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat ketiga KUHP yang ancaman hukumannya adalah 7 hingga 15 tahun penjara. Namun dalam persidangan yang berlangsung, belum sempat vonis akhir dibacakan. Di tanggal 19 Mei 2024, mengejutkannya Satir meninggal dunia. Ia sakit sesak nafas dan anemia. Kemudian dirawat di RSUD Bangil, namun nyawanya tak tertolong. Sidang pun pada akhirnya dihentikan. Dan jika ada kesalahan dalam video, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.